Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di pembelajaran basic yaitu mudah. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang gelombang ya, atau gelombang mekanik dengan sub pokok bahasan yaitu kecepatan dan percepatan gelombang ya. Nah sekarang di sini kita akan mengenal kecepatan dan cepat lambat ya. Nah apa itu kecepatan? Kecepatan itu gerak turun naik, sedangkan cepat lambat itu biasanya digunakan untuk gelombang itu merambat kemana. Itu merambat ya, merambat. Jadi disebut cepat lambat gelombang. Nah, sedangkan kecepatan itu turun naiknya ya, turun naiknya. Nah, begitu juga percepatan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, ini ada dua buah titik ya, dua buah titik A dan C ya, di mana keduanya terpisah misalkan sejauh X. Nah, kemudian ujung A digetarkan sehingga nanti C akan naik setinggi Y gitu ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan begini ya, yang perlu diperhatikan bahwa eh, nanti C akan naik ya. Misalkan berasal dari titik awal di sini awal ya, dia naik ke atas ya, pasti naik ke atas tuh. Kecepatannya kita sebut PY. Nah, kemudian dia turun lagi, nah, terus naik lagi ya. Nah, ini kecepatannya PY. Percepatannya bagaimana? Percepatannya AY juga, AY. Jadi nanti itu kecepatannya itu gerak turun naik ya, sedangkan cepat lambat itu berarti uh, rambatan gelombang gitu. Ini sama-sama V ya. Nah, ini biasanya disebut kelajuan gelombang ya. Ini ya, kelajuan gelombang. Kenapa? Karena gelombang merambat dengan gerak lurus beraturan ya. Itu anggapannya. Tetapi untuk sementara saya bedakan begini, kalau kecepatan itu berarti turun naiknya suatu titik di dalam seketika dilewati gelombang, kemudian kecepatan rambat itu berarti gerakan gelombang merambat ke segala arah. B. Nah, A dan C terpisah sejauh X. Nah, nanti simpangan titik C sudah diturunkan bahwa besarnya adalah YC sama dengan A sinus 2V sinus 2V dalam kurung F kali T min X per lambda, atau YC sama dengan A sinus ya 2V kurung F kali T, bisa plus ya. Nah, X per lambda. Nah, di mana nanti plus berarti gelombang merambat mendekati kita. Nah, misalkan kita berada di pinggir pantai, nah gelombang laut mendekat. Nah, itu berarti plus itu anggapannya gitu ya. Nah, jadi nanti dari data ini bisa plus minus ya. Oke. Nah, sekarang kecepatan. Kecepatan itu ya, kecepatan gelombang ya, gelombang ya. Nah, itu besarnya PY itu DY DT. Artinya apa? Turunkan Y terhadap T. Contoh ya, contoh yang ini. Contoh misalkan kita punya persamaan Y sama dengan 2 sinus ya, sinus V dalam kurung 5T min 2X ya, gitu. 2X gitu. Nah, pertanyaannya berapa sih kecepatannya? Kecepatan fungsi waktu pasti. Nah, itu PY itu turunkan DY, DY DT. Nah, ini bentuknya bukan UPI ya, bukan UPI, itu turunan langsung. Nah, PY, nah D dalam kurung 2 sinus ya, sinus V kurung kecil boleh 5T min 2X ya, DT ya, DT gitu. Artinya turunkan terhadap T. Ya. Oke. Nah, nanti diperoleh. Nah, ini U boleh dianggap U P ya, U aksen P. Nah, karena U aksen itu turunkan U terhadap T, ini berarti 6 udah aja langsung. Berarti 2 ya. 2 ya. Kemudian sin turunkan itu jadi cos ya. Cos ya. P ya. 5T minus 2X. Nah, kemudian karena sin diturunkan terhadap theta ya. Sin diturunkan terhadap theta, hasilnya
cos Pi dalam kurung 5T min 2T. Min 2X ya. Nah, kemudian karena di dalam fungsi waktu ya, Pi kali 5T, nah maka turunkan lagi terhadap waktu. Nah, hasilnya nanti 5Pi ya, 5Pi. Nah, maka kecepatan terhadap sumu Y atau kecepatan getaran gelombang itu berarti 10Pi ya. 10Pi cos Pi dalam kurung 5T dikurangi 2X. Perhatikan ya, Pi di sini dengan Pi yang ada di dalam trigonometri ya, itu beda. Ini di luar berarti 3,14, di dalam berarti 180 derajat. Begitu ya. Oke. Itu kecepatan gelombang. Nah, sedangkan kalau cepat lambat ya, kalau cepat lambat dari sini udah gampang, tinggal Pi sama dengan variabel T dibagi dengan variabel X ya. Jadi tinggal 5 per 2. Berapa? 2,5 meter per sekon. Itu berarti untuk cepat lambat ya. Ya, beda ya, beda jelas. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, ini kita aplikasikan. Tentukan cepat lambat dan kecepatan gelombang. Barusan kita bahas ya. Oke. Nah, kalau ditanyakan cepat lambat ya, cepat lambat itu berarti sama-sama P ya. Nah, tetapi cari dulu frekuensinya berapa. Nah, frekuensi karena di sini ada Pi, maka Y sama dengan 0,2 ya. Sinus boleh dikeluarkan ya. Sinus 2P ya. Ini untuk persamaan ini, bawah ya, ke bawah. Keluarkan berarti 6T min, ini 2X ya, 2X. Nah, berarti kita punya persamaan aslinya A sinus 2P dalam kurung F kali T min X per lambda oke. Nah, maka frekuensinya udah jelas di situ 6 ya, 6 Hz ya. Kemudian panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya berarti 2X sama dengan X per lambda ya. Nah, berarti lambda udah jelas setengah ya. Nah, cepat lambat berapa? Itu lambda kali F. Nah, ini berarti lambdanya adalah setengah. Kemudian frekuensi 6. Berarti ini 3 meter per sekon ya. Itu cepat lambat ya. Nah, sekarang kecepatan. Kecepatan berapa? Kecepatan gelombang ya. Ya, gelombang. Ya. Ini berarti Py sama dengan dy dt. Turunkan ya terhadap t. Sama seperti yang tadi ya di pembukaan ya. Nah, d ya kurung nih, kurung gede boleh nih, 0,2 sinus 12 pi t min 4 pi px ya. Dt ya. Nah, kalau diturunkan sama seperti tadi, U-nya adalah 0,2, V-nya berarti sin theta. Nah, berarti kalau diturunkan U-nya itu 0. Kenapa 0? Karena terhadap T. Berarti langsung aja U-P aksen ya. 0,2. Nah, ini cos 12V kali T min 4P ya, Px ya. Nah, ini T-nya turunkan. T-nya turunkan. Kalikan 12 V sorry ya. 12 V. Berarti kecepatan getaran gelombang atau kecepatan gelombang yaitu 12 V kali 0,2 berarti 2,4 ya. 4 V cos ya, cos ini 12 V T min 4 Px. Itu ya, gampang ya. Nah, itu ya. Nah, kalau ditanyakan berapa sih kecepatan maksimumnya? Maksimum. Ya, maksimumnya ini. Berarti 2,4 pi. Kenapa sih ini gitu? Nah, kenapa? Karena nilai kalau pi akan maksimum jika nilai cos 1 ya, gitu ya. Oke, itu soal nomor 1 ya. Mudah-mudahan lebih mengerti lagi karena cepat lambat variabel T dibagi dengan variabel X. Kalau itu pilihan ganda soalnya. Kalau saya kalian cari frekuensi, cari panjang gelombang baru masuk ke Pi sama dengan lambda F ya. Oke, lanjut. Sama seperti yang tadi nih. Cuman P-nya ada di luar. Tentukan kecepatan maksimum gelombang. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, ya ditanyakan kecepatan maksimum. Nah, berarti
Ingat yang tadi, pi getaran gelombang atau kecepatan gelombang itu dy dt ya. Tinggal turunkan saja gampang ya. D ya kurung nih 0,8 ya sinus sinus pi 2t min 0,4 x ya dt ya. Jangan ngomong jangan bicara atau jangan nyebut per dt ya. dt aja dy dt ya. Oke. Nah, pi y sama dengan ini ikan aja 0,8. Nah, ini cos apa? Cos pi. Nah, 2t min 0,4 ya bukan 0,2 0,4 x. Nah, ini turunkan ininya ya. Berarti pi kalikan 2 atau 2 pi ya. 2 pi kalikan ke 0,8 berarti 1,6 pi cos theta ya. Cos theta itu nih tetanya nih ya. Nah, pi y akan menjadi pi maksimum ketika cos theta itu bernilai 1. Maka pi maksimum ya itu sama saja dengan 1,6 pi ya, meter per sekon gitu ya. Kenapa meter per sekon? Karena disebutkan y dan x dalam meter ya. Oke. Begitu ya, gampang ini. Tapi ingat nih, kecepatan dengan percepatan itu jarang keluar di tes-tesnya UTBK maupun tes perguruan tinggi ya maksudnya. Gitu. Yang sering ditanyakan adalah cepat lambatnya. Nah, cepat lambatnya berarti T dibagi 0 2 dibagi 0,4 berarti 5 meter per detik ya. Kalau ditanyakan cepat lambat, ngerti nggak? Ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang percepatan gelombang. Percepatan gelombang sama ya. Saya percepat aja. Tuh. Ya. Ini diulang-ulang ya. Apa aja ya. Nih. Nah, gelombang merambat sekarang dari kanan. Boleh dari kanan, boleh dari kiri, sehingga C akan nyimbang sejauh Y. Nah, tadi kita sudah memperoleh simpangan. Simpangan gelombang di titik C atau di suatu titik itu A sinus 2P dalam kurung F kali T min plus min ya X per lambda ya. Oke, maka kecepatannya itu dy dt. Nah, sekarang tinggal percepatan. Kecepatan gelombang ya. Percepatan gelombang ya. Ini karena tidak ada jenis lainnya, udah langsung aja A. Percepatan itu sama saja dengan turunkan V terhadap T, dV dt. Atau boleh ditulis A sama dengan T kuadrat ya. Y per dt kuadrat. D2Y dt kuadrat. Turunkan 2 kali dari Y ya. Oke, gampang nih. Coba lihat nanti dia contoh soal berikutnya ya. Nah, turunkan 2 kali. Jadi nanti ada kecepatan gelombang, ada cepat lambat, ada percepatan. Jadi percepatan turun naik gitu. Suatu titik pada jalur gelombang atau setelah dilewati gelombang gitu. Lanjut pembahasan. Nah, ini soal nomor 3 ya. Gelombang merambat dengan persamaan 0,8 sin pi kurung 10 t minus 0,4 x. Jika y dan x dan y dalam meter dan t dalam detik, tentukan percepatan gelombang. Nah, untuk mendapatkan percepatan, maka cari dulu kecepatannya. Kecepatan. Nah, berarti P sama dengan atau PY sama dengan DY DT. Nah, nanti diperoleh begini. D ya kurung 0,8 sinus P ya. Oke. 10 T min 0,4 X. Oke. Oke. Tutup ya. Nah, ini tutup lagi, tutup yang gede ya. Ini dt. Nah, setelah diturunkan, nanti kita akan memperoleh persamaan
0,8 ya. Nih cos ya. Cos V dalam kurung 10 T min 0,4 X ya. Nah, ini turunkan T-nya, turunkan terhadap T, terhadap waktu ya. Berarti nanti perolehannya 10 V ya. Oke. Nanti kecepatan gelombang atau kecepatan getaran gelombang itu 8 pi cos pi dalam kurung 10 T min 0,8 X ya. Itu untuk apa? Kecepatan. Nah, sekarang percepatan ya. Percepatan. Nah, itu AA sama dengan dV dt. Nah, turunkan pi ya. Nah, nanti A itu akan benar jika turunan V-nya benar ya. Berarti A ya, D ya, kurung nih 8 pi kali cos pi 10 T min 0,8 X ya. Oke, dt. Nah, setelah diturunkan, nanti diperoleh tulis 8V. Nah, min sin ya, ingat min sin ya, min sin. Kita negatif ya, negatif kurungnya saya buang dulu lah. Ya. Nah, min sin pi ya, dalam kurung 10 T min 0,8 X ya. Nah, ini turunkan lagi. Nanti diperoleh ini 10 pi ya. Oke, sehingga percepatan nilainya ya, persamaannya bukan nilai, persamaannya nih. Ya, persamaannya ya. A itu berarti minus 80 ya, pi kuadrat ya. Sinus pi dalam kurung 10 T min 0,8 F ya. Gitu. Nah, percepatan maksimumnya berapa sih? Nah, percepatan maksimumnya itu 80 pi kuadrat. Nah, ya. Ini meter per sekon kuadratnya. Ya. Nah, negatifnya apa sih negatifnya? Ingat di getaran harmonik bahwa percepatan itu negatif. Kenapa? Karena A berlawanan dengan simpangan. Percepatan berlawanan dengan kecepatan. Gitu ya. Ini juga sama ya. Gitu. Negatif. Jadi negatifnya boleh dibuang atau nggak usah dipakai gitu ya. Oke, itu soal nomor 3. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ini kalian memahami ya atau lebih paham lagi gitu ya, sehingga pengalaman kalian itu bertambah untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan kecepatan dan percepatan gelombang, tambah lagi cepat ramat gelombang ya gitu. Nah, next video kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Ini lebih seru lagi, kenapa? Karena ini persamaannya panjang. Nah, untuk kalian yang belum apa rumusnya untuk simpangan gelombang, kecepatan, percepatan, dan persamaan umum gelombang, tolong baca lagi dan buka-buka lagi YouTube-nya ya, supaya itu kalian itu benar-benar mengerti dan memahami, sehingga kalau ada soal ya, kalau ada soal tidak bengong lah, minimal bisa mengerjakan benar atau salah terserah ya, dimana kelihayan kita menggunakan rumus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.